Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seseorang yang memiliki hati yang tidak baik tidak akan bisa menutup dirinya. Itu pasti akan terpancar dalam perilakunya. Seberapa hebat pun seseorang menutupi hatinya, itu akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dan seseorang yang memiliki hati yang baik, hati yang tulus, ikhlas, itu akan terpancar dalam kehidupannya. Kita sadar bahwa ada kalanya kita bisa menipu hati dengan perbuatan yang sangat manis. Tapi terkadang kita harus tahu bahwa keadaan tidak selalu mulus, tidak selalu mendukung keinginan kita. Di dalam keadaan itu semua akan terungkap. Maka firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita semua, mari hati kita yang paling utama. Hati kita harus kita jaga, kita pelihara. Waspada terhadap apapun, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita bisa sangat terkejut ketika melihat seseorang mengalami perubahan sikap. Misalnya ketika sekarang dia sangat baik. Tiba-tiba sebentar lagi, karena mungkin dia tersinggung dengan kata-kata orang lain, dia begitu ganas, dia begitu marah. Atau mungkin seseorang yang memang nyatanya baik, tapi dia juga bisa berubah. Kita katakan dia tidak menipu diri, tapi dia nyatanya aslinya baik, tapi dia bisa berubah. Karena terlalu banyak mungkin hinaan atau terlalu banyak tekanan, dia berubah. Dengan kata lain, pertama, hati tidak bisa dibohongi, tapi yang kedua, hati itu perlu topangan. Hati itu perlu dikuatkan. Karena hati itu bisa berubah. Sehingga dua hal ini menjadi perenungan penting bagi kita untuk hari ini. Nah, karena terkadang muncul sebuah pembenaran ketika orang berkata, singa yang tidur. Engkau saat ini sedang membangunkan singa yang tidur. Atau, jangan kau pancing saya marah. Nanti kamu membangunkan singa yang sedang tidur. Berarti kebaikannya itu adalah kebaikan yang semu atau tidak jelas, tidak ada. Kita jangan pernah berkata, jangan kau bangunkan singa yang tidur. Berarti memang kita ini adalah orang jahat yang berpura-pura baik, atau orang jahat yang kejahatannya sedang tidur, yang muncul sekarang adalah kebaikan. Sahabat rohani, tentu kita tidak mengharapkan seseorang itu memiliki kebaikan atau cara hidup yang tidak benar. Orang yang merasakan dampaknya. Mungkin bagi kita tidak apa-apa untuk melakukan hal yang tidak baik. Kecil nggak apa-apa. Tapi orang akan merasakan dampaknya, bahwa sesuatu yang baik itu berdampak baik bagi orang lain. Sesuatu yang buruk itu dampaknya sangat besar bagi orang lain. Sehingga kita harus sangat hati-hati terhadap perbuatan yang buruk. Tetapi kita tidak perlu melatih diri untuk berbuat baik. Yang perlu adalah bagaimana hati kita itu benar-benar tulus dan ikhlas. Karena hati yang tulus ikhlas akan memancarkan kehidupan yang baik. Jika mungkin kita renungkan perjalanan hidup kita sampai saat ini, di usia kita mungkin yang tidak muda lagi, coba kita cek apakah sebenarnya hidup kita memancarkan kehidupan yang baik, atau justru sebaliknya, atau justru tidak memancarkan apa-apa, tidak berdampak apa-apa kepada orang lain. Karena sejatinya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita diberikan hati yang baik, kita diberikan roh yang baik untuk memancarkan hal yang baik kepada orang lain. Hanya saja ketika Tuhan memberikan karunia atau talenta atau berkat kepada kita, itu kita tidurkan. Tidak kita biarkan berkembang, tidak kita biarkan menuntun kita, mempengaruhi hidup kita. Jadi kita renungkan betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak mungkin saya atau kita semua diciptakan Tuhan untuk berdampak negatif, itu tidak mungkin. Pasti kita diciptakan untuk tujuan yang baik. Sehingga firman Tuhan di pagi hari berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Dalam bahasa Batak lebih menarik dia katakan seperti ini. Sian saluhut si jagaun gumudang ma jaga roham. Sian saluhut si jagaun gumudang ma jaga roham. Artinya dari segala hal yang kamu pelihara dalam hidupmu, utamakan menjaga hati. Dari segala hal yang kamu waspada dalam hidupmu, lebih waspadalah terhadap hatimu. Karena mungkin itu bisa mempengaruhi perilakumu yang terjadi itu. Dan perilakumu mungkin masih bisa berubah. Tapi kalau yang terjadi di luar sana mempengaruhi hatimu, itu akan mempengaruhi keseluruhan hidupmu. Nah, hati adalah pusat dari kehidupan dan akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi perkataan. Orang tidak perlu, sekali lagi, orang tidak perlu melatih perkataannya. Memang terkadang hati-hati berbicara tidak salah. Hati-hati berperilaku tidak salah. Tapi yang paling utama adalah hati-hati dengan hatimu. Ketika hatimu sudah tidak baik, ketika hati kita sudah tercemar, maka itu akan mencemari segalanya. Dalam perjanjian baru, sangat sering dikatakan sehati sepikir. Bukan mau mengatakan kita satukan hati kita, tidak. Tetapi hati kita harus tunduk kepada hati Allah. Atau harus tunduk kepada Kristus. Nah, jika kita melihat seseorang begitu kuat, begitu tabah, jangan-jangan hatinya memang kuat, sekuat baja. Kalau kita melihat seseorang sangat buruk, jangan-jangan memang hatinya sangat buruk. Sehingga sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, persoalan utama adalah bukan membenarkan atau membenahi tingkah laku, tetapi membenahi hati kita. Bila kita lihat misalnya dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan seperti ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan kehidupan kita. Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Bayangkan. Salomo mengatakan ketika hatimu gembira, itu akan memberikanmu semangat, memberikan kesembuhan. Dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi apa yang tampak dari luar, itulah dari dalam. Dan di Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbandaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat, yaitu hatinya. Dan bahkan dalam nas yang lain dikatakan, yang menajiskan orang adalah hatinya. Bukan perkataannya saja, bukan perbuatannya, atau ya apa yang dia dengar. Nah, sehingga sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, perilaku mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak untuk Tuhan. Kita bisa mungkin mengatur perilaku kita sangat manis dan membuat orang tertipu. Tapi Tuhan tidak melihat perilaku, Tuhan tidak melihat rupa. Justru Tuhan melihat hati kita masing-masing. Kita semua datang dari Tuhan dengan hati yang indah, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Mari kita pelihara, mari kita jaga dari segala apapun, agar kiranya Tuhan yang selalu mendiami hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami agar kiranya kami tetap waspada terhadap hati kami untuk segala sesuatu. Biarlah kiranya hanya Tuhan yang menuntun kami, mendiami hati kami, agar kiranya dari hati yang tulus ikhlas terpancar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kiranya kami selalu patuh dan tunduk kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.